Oke, selamat datang di Novap hari kedua. Kalau kamu sekarang menjalankan Novap, kamu sedang berusaha untuk keluar dari kecanduan PMO, tetap semangat dan jangan menyerah. Klise banget ya ininya. Apa sarannya klise banget ya. Tapi memang gimana ya? Di hari kedua itu kalau berdasarkan apa yang aku alami, itu memang ujiannya belum begitu berat lah. Apalagi kalau misalnya habis relapse, itu perasaan menyesal itu dari apa yang aku alami biasanya itu hanya ketika terjadi di hari relapse itu dan hari pertama. Di hari pertama itu sedikit-sedikit mulai menurun dan kita mulai semangat lagi untuk menjalankan novep lagi. Kita mulai lagi dan hari kedua itu cenderung lebih stabil. Entah kemudian nanti ujian sebenarnya di hari ketujuh, hari selanjutnya di 2 minggu pertama itu berat sekali. Jadi kalau kamu hari kedua tetap istiqomah, tetap stay on the path, tetap sibukkan diri kamu. Klise sih sebenarnya, tapi itu yang memang benar-benar works di aku dan dari teman-teman semua yang udah bisa keluar dari kecanduan PMO adalah jangan terlalu terpaku dengan novapnya itu. Sibukkan diri, pelajari hal baru, self improvement lainnya, terus set a mission atau tetapkan misi baru, kamu akan melupakan PMO. Oke, dan sekarang aku akan membahas pertanyaan dari subscriber yang bertanya kemarin dari seorang yang bernama D-Nation. Ini sebuah cerita yang panjang lebar ya, kelihatan gak ya? Dan aku berharap cerita dari subscriber ini akan menginspirasi dirimu. Karena ini bagus banget pengalaman dia ini. Halo bro, mungkin aku bacakan ya. Halo bro, mungkin bro ingat saya. Mungkin boleh sedikit saya cerita jurnal pribadi saya. Saat bulan 9 atau 8 bulan kemarin, maksudnya tahun kemarin ya, 2025, bisa dikatakan bulan kritis. Entah itu di identitas saya, tujuan, motivasi hidup, dan jatuh bangun, relapse lagi. Nah ini kan hubungannya dengan novap juga. Bangun lagi terus begitu. Tapi yang namanya hidup, saya jalani aja. Di bulan 10, 11, 12, banyak peristiwa yang saya hadapi seperti tes kejuruan, tugas akhir di kelas 12, masalah finansial keluarga atau keadaan keluarga yang akhirnya membentuk suatu kesadaran yaitu let go atau melepas semuanya. Jangan terlalu meratapi yang sudah terjadi, entah itu relapse, kisah asmara remaja, menerima keadaan yang gak menyenangkan yang hampir ada di kehidupan saya. Saya udah 4 bulan melepas sedikit-sedikit habit tersebut, walaupun saya gak munafik bahwa kebiasaan ini bakal hilang, gak akan bakal hilang secara cepat. Sembari jalan waktu dia akan memudar, mungkin 1 tahun atau 5 tahun, gak ada yang tahu. Saya boleh minta wejangan ke Bro Nanda tentang perjalanan jurnal saya ini. Nah ini kan menarik ya. Ketika aku seusia dirimu, di usia ini kan dijelaskan ya dia kelas 12 ya. Aku jujur aja gak punya kebijaksanaan seperti dirimu dan jujur aja aku termasuk orang yang punya privilege di mana keluargaku punya tidak punya kondisi finansial yang ini kan diberitakan yang cukup ini ya problem ya menjadi ujian di finansial keluarga. Seingatku ketika aku SMA, ketika kelas 12 fine-fine aja gitu ya. Ujian itu memang ada ketika orang tuaku, ayahku meninggal 1 tahun kemudian, tapi untuk finansial itu menurutku fine gitu ya. Nggak ada yang gimana ya, nggak ada yang sampai benar-benar bikin pikiran dalam keluarga. Dan sometimes dengan adanya ujian berat dalam hidupmu itu yang mendewasakan kamu. Aku salut dengan dirimu kalau misalnya kamu udah punya konsep let go ini di usia kamu yang sekarang. Sesuatu yang aku pahami di usia yang bisa dibilang udah usia dewasa. Kamu akan lebih dewasa dengan sangat baik dibandingkan diriku. Maybe. Karena kamu udah melewati ujian yang seperti itu. Dan untuk konteks novap, memang pada akhirnya gimana kita bisa keluar dari PMO, kecanduan PMO, itu adalah ketika kita melepas semua ekspektasi, melepas semua keinginan untuk udah hari berapa. Konsepnya kurang lebih sama. Karena novap itu sama hanya dengan bagaimana kita menjalani kehidupan, bagaimana kita terus memperbaiki diri kita. Overall secara general, secara kehidupan semua sama. Aku akan berikan sebuah analogi yang
mudah dipahami. Gini, ketika kamu di ujian ini, ketika kamu di bulan 9, bulan 8, 9 tahun kemarin, kamu itu selayaknya kamu sedang memegang erat pasir yang sangat kencang. Kamu pegang sangat kencang. Apa yang terjadi? Pasir-pasir tadi berhamburan kesana kemari, ambiar pokoknya. Tapi ketika kamu pada akhirnya melepas semua, dalam artian melepas itu kamu tidak menggenggam erat itu yang terjadi di bulan 10, 11, 12. Kamu menaruh pasirnya di telapak tangan kamu, diginiin aja. Kamu nggak menggenggam lagi. Justru itu ada pada diri kamu. Itu tidak ambiar kemana-mana. Nah, pasir ini bisa dianalogikan seperti sebuah ekspektasi, seperti sebuah hal yang di luar kontrol kamu. Semakin kamu menggenggam, semakin kamu mengkhawatirkan sesuatu yang di luar kontrol kamu, dengan penggambaran digenggam ini selalu dipikirkan, selalu dibayang-bayangkan, ketakutan itu selalu ada di kepala kamu, itu justru membuat dirimu kehilangan segalanya. Tapi ketika kamu udah lost, ketika kamu udah let it go seperti kayak gini, pasir itu akan selalu ada pada dirimu. Kamu gak berusaha untuk trying so hard untuk menggenggam itu, tapi kamu melepaskan. Ini akan kamu bawa sampai kemanapun, tetap ada pada dirimu. Itu gambaran sederhana seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Jadi ya, untuk wejangan seperti ini, apa yang kamu lakukan ini udah sangat-sangat bijak, sangat-sangat dewasa. Aku malah justru respect pada dirimu. Di usia segitu kamu udah ada di pemahaman seperti itu. Di sini aku cuma ingin memberikan sebuah contoh analogi yang bisa menguatkan apa yang sebenarnya udah kamu pahami. Jadi aku tidak menambahkan sesuatu apa-apa. Justru ketika kamu ada masalah, ketika kamu ada problem, ketika kamu ada ekspektasi, just let it go. Jangan terlalu digenggam berat. Kayak prinsip stoikisme lah. Fokus pada apa yang bisa kamu kontrol, sedangkan yang tidak bisa kamu kontrol, let it go. Lepaskan semua itu. Oke? Terima kasih. Mungkin itu saja, gak usah panjang-panjang ya. Dan kalau kamu punya pertanyaan seputar NoFap self-improvement lainnya, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di hari berikutnya maksudnya.